Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ujung Kandang Channel, channel dunia peternakan yang berusaha mengedukasi dan menginspirasi. Nah, episode Ujung Kandang Channel kali ini akan kembali membahas tentang alternatif pakan ya. Salah satu kendala terbesar dari usaha peternakan adalah di manajemen pakan, karena memang di usaha peternakan apapun, pakan mengambil porsi yang cukup besar dalam biaya produksi. Diunggah sendiri, untuk biaya pakan itu mencapai 70% dari total biaya. Nah, jadi ketika kita tidak mampu memanage pakan dengan baik, maka bisa jadi cost untuk produksi sangat tinggi. Alhamdulillah kalau misalkan bisa berbanding dengan hasil produksi. Tapi kebanyakan ketika kita tidak mampu memanage dari biaya pakan, maka yang terjadi total cost atau total biaya produksi akan membengkak, yang mengakibatkan nilai dari keuntungan yang kita bisa dapatkan itu kecil. Nah, kali ini Ujung Kandang Channel akan sedikit berbagi bagaimana mengatasi cost atau biaya pakan yang cukup tinggi dengan alternatif pakan, terutama kali ini untuk di ayam kampung ya. Banyak sekali sebenarnya bahan-bahan pakan yang bisa kita gunakan di sekitar kita yang memiliki nilai ekonomi yang rendah, tapi kita bisa gunakan dan kita tingkatkan dengan berbagai metode. Salah satunya yang banyak mungkin sudah sobat-sobat ternak gunakan, yaitu bekatul atau dedak padi. Nah, bekatul biasanya lebih halus ya, yang ini dedak sedikit kasar. Nah, video sebelumnya yang pernah kami upload di Ujung Kandang Channel mengenai metode fermentasi menggunakan E4. Kali ini tidak beda jauh sebenarnya dengan video sebelumnya. Sorry, agak pilek ya. Kali ini tidak beda jauh dengan metode sebelumnya, tapi yang akan kita titik fokuskan bukan ke bahan pakannya, tetapi ke produk sampingannya. Apa itu? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, kalau di video sebelumnya kita fokus pada bahan pakan ya. Jadi bahan pakan yang ditingkatkan nutrisinya dengan proses fermentasi sehingga dapat meningkatkan nilai dari nutrisi bahan pakan tersebut. Bahkan bisa naik proteinnya sampai dengan 5%. Nah, kali ini cukup berbeda. Walaupun bahan-bahannya sama, kita menggunakan dedak padi, kemudian kita menggunakan untuk bahan fermentasinya juga E4 atau efektif mikroorganisme 4. Kemudian satu lagi bahan tambahan yaitu masako atau penyedap rasa. Bisa gunakan Royco, bisa gunakan yang lain. Nah, kalau kali ini kita bisa menggunakan bahan yang sedikit, bahan yang murah, dan menghasilkan protein yang cukup tinggi. Dengan cara apa? Yap, mungkin ada yang sudah tahu, dengan cara kita memancing maggot dari lalat BSF. Apa itu maggot lalat BSF? Lalat BSF adalah lalat black soldier fly atau pasukan hitam, lalat pasukan hitam sebutannya ya. Jadi lalat itu adalah lalat yang bisa dikatakan lalat baik. Kenapa dikatakan lalat baik? Karena dia tidak suka dengan tempat-tempat yang kotor. Maksudnya tidak suka makan bangkai. Kalau lalat hijau dan lalat yang lain kadang hinggap di tempat bangkai. Sementara lalat black soldier fly ini adalah lalat yang hanya hinggap pada bahan-bahan makanan organik seperti sayuran busuk, kemudian buah-buahan busuk. Begitupun dengan fermentasi ini nantinya. Kenapa kita gunakan fermentasi? Karena untuk memancing lalat black soldier fly ini atau BSF biasanya lebih cepat jika menggunakan bahan fermentasi, karena bau atau aroma dari bahan fermentasi ini dapat memancing dari lalat BSF yang ada di sekitar kita. Yuk kita mulai saja videonya.
simak terus, jangan di skip, dan semoga bermanfaat. Nah, yang perlu kita persiapkan awal tadi yaitu bahan pakan berupa dedak padi, kemudian tentu saja larutan E4. Dedak padi kita gunakan 2 tempat, masing-masing tempat itu 5 kilo 5 kilo. Untuk perbandingan air kita gunakan 3-5 liter. Kita coba dulu 3 liter. Ini takarannya 1 liter ya. 1 2 3 4 5. Kita gunakan 5 liter per satu tempat. Kemudian untuk E4-nya sendiri, E4 kita gunakan kurang lebih 5 tutup botol. 1 2 3 4 5. Jadi perbandingannya 5-5-5 ya. 5 kg dedak padi, kemudian 5 liter air, dan 5 tutup botol E4. Nah, caranya cukup mudah. Seperti pada video sebelumnya, kita langsung larutkan saja E4 di dedak padi. Kalau sebelumnya kita menggunakan metode yang cukup basah, sekarang kita gunakan metode yang agak kering ya. Jangan terlalu basah. Supaya apa? Supaya kita ada perbandingan metode. Atau bisa kita gunakan satu metode basah, satu metode yang agak kering. Kita aduk sampai homogen atau sampai rata. Terus sampai dengan bahan-bahan pakan tercampur dengan sempurna. Nah, ini kurang lebih sudah homogen ya. Kita coba gunakan pakai 2 metode. Ini metode yang agak kering. Nah, kering tapi ketika digenggam dia menggumpal. Nah, nanti kita akan coba satu metode lagi, menggunakan metode yang basah untuk bahan yang sebelahnya. Ini supaya jadi perbandingan yang mana kira-kira yang hasilnya lebih bagus dari 2 metode tersebut. Sama ya, kita gunakan takaran yang sama. Cuman perbandingan air mungkin yang akan kita bedakan. Kalau ini 5 liter, kita coba pakai 10 liter untuk yang metode basah. Ini agak sulit karena harus megang tripod dengan mengaduk bahan pakan. 3 4 5. Nah, untuk E4 nya jangan lupa diaduk dulu di botolnya supaya endapan-endapan bakteri yang ada di bawah itu bisa naik ke atas. Nah, kalau untuk metode basah langsung disiram saja ke bahannya. Baik. Langsung disiram aja. Jadi nanti agak kayak bubur ya. Metode basah ini keunggulannya dia proses fermentasinya bisa lebih cepat karena teksturnya cenderung lebih cair. Aduk kayak bubur. Terus sampai rata ya.
Ya, kita aduk terus sampai dia membentuk homogen. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi dari dua bahan tadi. Kita sudah aduk sampai dengan homogen. Perbedaannya adalah kalau yang metode kering kita peras sekuat tenaga, ini enggak keluar airnya. Tapi kalau metode basah memang sekilas mirip karena dedak ini menyimpan air, tapi ketika kita peras, nah, airnya menetes, mengucur. Nah, kita akan lihat perbandingannya. Oh, satu lagi yang dilupa, bahan tambahan tadi harusnya ini dicampur dengan air tadi supaya homogen, tapi nggak apa-apa, kita lupa juga tadi. Dibuka dulu, kemudian dihambur di atas. Apa tujuannya dari pemberian masako atau penyedap rasa ini? Tujuannya adalah untuk memancing bau. Jadi ketika kita gunakan masako atau penyedap rasa, maka aromanya akan lebih menyengat. Nah, aroma menyengat inilah yang akan memancing lalat BSF yang ada di sekitar kita untuk datang. Nah, ketika lalat BSF itu datang, saatnya kita beternak lalat BSF yang nantinya akan digunakan sebagai alternatif pakan dengan nilai protein yang cukup tinggi. Oke, setelah selesai seperti ini, kita tutup rapat sampai terjadi proses fermentasi minimal 24 jam, tapi efektifnya 2-3 hari. Kita tunggu sampai di part selanjutnya. Salam cinta dari Ujung Kandang, salam cinta dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.